Ada sosok perempuan selebritis yang ini dia nusuk Vanessa Angel dari belakang. Sampai sekarang ya dia apa ya, terlihat baik ya, tapi sebenarnya di sininya busuk. Halo para netizen, kembali lagi di sini bersama saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini ditunggu-tunggu oleh banyak para netizen di luar sana. Pesan masuk banyak sekali mempertanyakan bagaimana keadaan sekarang sosok dari Vanessa Angel dan suami Mas Bibi atau Mas Febriansyah. Nah, para netizen di luar sana sudah banyak tahu ya sekarang Mbak Vanessa Angel sudah kembali ke rumah, sudah bisa berkumpul bersama keluarga, sudah bertemu dengan anak-anak. Jadi episode kali ini saya juga akan menjawab banyak pertanyaan dari para netizen yang penasaran. Langsung saja, kali ini saya kedatangan langsung nih sama Mbak Vanessa Angel sama Mas Bibi. Apa kabar? Halo, terima kasih. Baik. Terima kasih lo udah diundang. Merinding gue, dia belum ngomong apa-apa, takut salah-salah. Takut gue kalau ada kartu tuh. Oke, sekarang kan Mbak Vanessa udah kembali ke rumah. Sudah ketemu lagi dengan sang suami. Sudah bisa ketemu lagi dengan si buah hati. Nah, kalau saya boleh tahu, ini juga saya mewakili pertanyaan banyak netizen, Mbak, Mas. Mereka nanya, Mbak Vanessa kemarin selama sekolah, ya, itu ngapain aja aktivitasnya? Ya ini juga yang ditanyain banyak orang ya di dalam, karena kan kalau yang belum pernah masuk universitas kehidupan, pasti bayangannya tuh menyeramkan kayak di film-film gitu kan. Tapi sebenarnya ya kita sama aja kayak orang di luar, cuman bedanya ya kita nggak bisa ketemu sama keluarga, kita nggak bisa pegang handphone, kita nggak, ya kebebasannya dibatasi lah, kayak masuk asrama aja gitu. Dan di dalam pun juga kita tuh dibina, bukan cuma menjalankan pidana aja, tapi kita juga dibina. Di sana ada olahraga, ada pengajian, terus di sana juga ada kerajinan tangan, kayak yang punya keahlian menjahit bisa menjahit di sana. Terus banyak lah di sana kegiatan, tapi kalau aku sih aktifnya di olahraga sama pengajian aja gitu. Di sana juga bisa nyanyi, yang bisa nyanyi, yang nari gitu. Jadi di sana nggak cuma diam aja meratapi nasib gitu, enggak. Jadi di sana ada kegiatan juga. Banyak hal positif ya? Banyak hal positif pastinya. Nah, selama di sana kira-kira hitungannya kalau sekarang jadinya kemarin itu berapa lama sih, Mbak? Aku di dalam sebulan. 1 bulan? 1 bulan, harusnya kan 2 bulan, cuman alhamdulillah aku dapat asimilasi, jadi sisa 1 bulannya lagi aku ngejalanin di rumah, jadi tahanan rumah jatuhnya gitu. Karena COVID. Karena dapat asimilasi karena COVID, terus aku juga memenuhi syarat, nggak melakukan pelanggaran, terus hitungannya juga udah bisa dapat asimilasi dan sebagainya lah, banyak pertimbangan, akhirnya aku dipulangkan, dapat asimilasi untuk menjalani sisa tahanan di rumah. Oke gitu. Sebenarnya netizen nanya untuk Mbak Vanessa itu cuma 1 atau 2 pertanyaan kalau nggak salah. Karena lebih banyaknya nanyanya sama Mas Bibi. Iya. Banyaknya masuknya pertanyaan buat Mas Bibi. Iya. Iya, hebat ya. Selama Mbak Vanessa menjalani pendidikan di sekolah, ya, Mas Bibi sendiri gini, kan semua udah tahu Mas Bibi akhirnya harus ngurus si buah hati sendirian. Ya. Terus ada juga video Mas Bibi yang viral juga yang gendong anak sambil nyanyi lagunya Mbah Surip. Oh iya. Ya. Wow gitu ya. Saya juga ketawa-ketawa ngelihatnya. Nah itu Mas Bibi sebagai bapak akhirnya ngerasain apa sih ketika ngerawat si buah hati masih kecil, masih bayi, sendirian gitu loh. Gimana ya, ngerasainnya saat ditinggal Vanes itu kalau kata orang tua zaman dulu, dunia rasa-rasa meruntuh. Bener, itu bener-bener dunia gue saat itu bener-bener hancur banget. Gue masih jadi orang tua baru, gue masih muda. Gue nggak ada lah buku manual buat jadi orang tua yang baik. Gue Google sana sini, gue dengerin orang tua segala macem. Dan sedihnya lagi karena situasinya lagi COVID, jadi orang tua gue nggak bisa sembarangan ke rumah. Teman-teman atau orang keluarga dari keluarga Vanes
gue nggak bisa nerima mereka ke rumah karena lagi covid juga kan, kasihan juga Galanya. Terus gue harus nunjukin ke Vanes bahwa gue bisa jagain ini anak biar dia nggak kepikiran juga di sana. Gue nggak mau nambah beban istri gue di sana. Gue terus tiap hari gue lakuin apa yang bisa menghibur ini anak segala macam. Gue yang tadinya awalnya nggak bisa, si Galanya nangis segala macam, ternyata bisa gitu. Emang nggak ada manual buat ngedidik anak lo. Naluri. Kalau naluri lu bisa nih jagain anak lo. Itu terjadi gitu aja gitu. Bener-bener gue sama Gala bener-bener kontak batin, bener-bener ini anak gue harus jagain lo. Gue nggak mau apa yang terjadi di ibumu terjadi lagi di kamu dan terjadi lagi di keluargaku. Cukup sampai di sini dan alhamdulillah survive selama 1 bulan yang rasanya itu kayak 10 tahun. Iya, lama banget tuh saya. Itu lama banget. Dan banyak juga loh Mas masuk netizen komentar di akun manapun ya, termasuk di kita juga di Ramalan Asik bilang, wah Mas Bibi sosok bapak yang apa ya, benar-benar diharapkan oleh para sang istri karena memang dilihat sama para netizen di luar sana juga aktivitas Mas Bibi terlihat memang benar-benar ngurus anak gitu loh, ngurus si Gala ya. Cuma kan netizen dan di luar sana kita semua nggak ngerasain gitu. Iya, itu dia. Ibunya lagi nggak ada, ya harus mandiin, ngurusin popoknya dan lain-lain gitu ya. Itu PR banget. Soalnya awalnya emang Vanes ini kan nggak pengen anaknya diasuh sama neni. Tadi mau sewa babysitter, terus kata Vanes, nggak usah Mas, aku mau ngedidik dia, aku mau ngejagain dia biar dia lebih sayang ke kita daripada sayang ke neninya gitu. Ya udah, ternyata waktu udah berlalu, ternyata Vanes harus masuk sekolah kehidupan. Nggak ada neni, cuma ada mbak doang di rumah. Untungnya mbak di rumah itu juga ngertiin situasi kondisi aku saat itu. Tolong ya ganti-gantian, kita malam tuh ganti-gantian. Bahkan suatu ketika aku tidur satu kasur nih sama neninya. Jadi aku, Gala sama neni. Jadi kita tidur aja satu kasur, udah tidur bertiga deh gantian, bener-bener capek banget. Dan ya itu, Tuhan saat gue udah ngedown, udah kayak gak ada harapan, gue waktu buat kerja, waktu buat cari uang aja tuh bener-bener gak ada, udah kesita di anak. Betul. Bener, emang perempuan tuh bener-bener repot banget kerja, dia harus masak, dia harus ini, harus itu. Gue pun juga capek di situ, tapi ternyata Gala ini saat gue mau meeting, saat gue mau ketemu orang apapun, selalu dapat positive vibe, selalu dapat. Gue bawa anak gue agak malu sebenarnya bawa anak. Bahkan beberapa kali orang, bro jangan meeting di tempat yang merokok ya, gue bawa anak. Lu bawa anak? Kok dibawa anaknya? Ya nggak mungkin anaknya gue tinggal di rumah. Gue kepikiran terus, sedangkan gue mau ke toilet aja kepikiran. Galanya nangis. Ya udah, setiap meeting gue bawa dan alhamdulillah dari 4 kali meeting 3 kali semua deal semua. Entah kenapa itu bener-bener wah gila nih ada rezekinya dari saat rezeki semua anak. orang lagi ekonomi lagi hancur-hancuran gue naik. Gue alhamdulillah lah ya, mungkin nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya tapi Betul. Tapi ya ada lah. Gala bener-bener bawa energi positif dan bawa rezeki buat keluarga gue. Itu yang bener-bener gue pertahanin. Itu tiap hari gue telepon sama Vanes, kamu nggak usah khawatir di luar sini, Gala aku jaga dengan baik, gizinya semua kecukupan. Gala nggak sedih. Ya sedih sih Gala, cuman aku masih bisa handle, Nes. Aku bisa gitu. Dan itu berarti yang selama Mas Bibi bertugas sebagai seorang ibu menggantikan menggantikan tugas seorang ibu itu kan nggak gampang. Wah berat. Gua Berarti akuin. tugas terberat selama ngurus si Gala ini apa Mas? Kira-kira? Tugas terberat tuh kalau malam datang. Wah itu berat banget. Mana ya? Ini anak mungkin kontak batin kali ya. Mungkin ibunya nih saat di dalam, mungkin malam dia kepikiran anak gue lagi apa ya segala. Gala tuh nangis, gak jelas. Padahal makan udah, minum udah, AC pun nggak dingin, semua udah terkecuali. Dia nangis tanpa alasan yang jelas bisa berjam-jam. Terus aku Google segala macam, itu kontak batin. Mungkin ibunya lagi kepikiran di sana. Jadi itu tuh kadang yang bikin gue bener-bener stres. Bahkan pernah suatu ketika jam 1:30 pagi nih. Ini terus story gue pagi, udah nggak kuat lagi, gue udah nggak bisa tidur. Udah stres banget sama Gala, gue stres nih, gue mau marah, cuman nggak mungkin, ini anak kecil, gimana gue marahin? Udah gue keluar, gue pakai baju olahraga, gue muter-muter komplek lari, ada kali hampir sejam, buat ngelepas stres gue doang. Itu udah anger management yang menurut gue saat itu inilah jalan satu-satunya yang bisa gue kerjain, gitu. Ya
alhamdulillah survive. Meskipun berat 1 bulan. Dan akhirnya ngerasain kerjaan tugas seorang ibu. Itu berat banget. Itu berat banget gue akuin. Tugas seorang ibu tuh jauh lebih berat daripada laki-laki. Kalau kita bicara soal kontak batin, kan tadi Gala sering nangis kalau malam segala macam, dan saya juga yakin itu karena kontak batin Gala dan Mbak Vanessa ya, dengan ibunya. Nah, selama Mbak Vanessa kemarin masih sekolah, ya, kalau malam, siang atau kapanpun itu ya, pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba tek gitu, keinget atau apa gitu untuk Mbak Vanessa sama Gala? Terus ngapain? Bukan ya setiap waktu ya pastinya, karena kan waktu aku tinggal itu Gala masih sangat kecil. Masih bayi banget, masih 3 bulan dan dia masih ASI. Kan aku ASI-nya full eksklusif kan. Di saat aku harus dipisahin secara terpaksa gitu ya. Gala tuh benar-benar benar-benar di stop langsung gitu loh. Jadi mungkin kaget juga, ke akunya kaget, ke Galanya kaget. Sementara di dalam kan apa-apa semua serba terbatas, serba susah. Karena COVID juga, dan aku juga waktu pertama kali masuk tuh harus diisolasi 14 hari, which is aku nggak bisa keluar-keluar, jadi aku nggak bisa telepon di wartel, aku nggak bisa tahu lah dunia luar seperti apa gitu. Jadi aku bener-bener sendiri, itu sedih banget. Jadi setiap hari aku cuma kayak meratapi nasib aja gitu, kok begini, kok begitu gitu. Terus aku sempat bengkak. Payudaraku bengkak karena ASI-nya nggak bisa keluar karena pompaku waktu itu ketinggalan. Jadi banyak banget deh dramanya. Jadi mau nggak mau aku harus pompa manual pakai tangan, itu rasanya sakit banget gitu. Ya kepikiran sih, kadang aku juga nggak bisa tidur kalau malam tuh pengen aduh Gala gimana ya, kasihan. Takut papanya nggak bisa jagain gitu. Sering nangis ya berarti ya? Ya pasti Tiap hari. Iya. Tiap hari nangis ya. Kasihan aja sih mikirin kayak kok bisa anak sekecil itu udah harus mengalami cobaan yang sebesar ini gitu. Dipisahin dari ibunya gitu, kasihan aja sih. Ya itu sih tanda sayang Tuhan ya terhadap kalian. Tanda sayang Tuhan terhadap Mas Bibi, Mbak Vanessa, si kecil, ya, keluarga. Yang penting sekarang kan udah kumpul lagi, udah ketemu lagi. Itu sih yang paling terberat itu, karena aku denger kan si Galanya nggak bisa minum sufor gitu. Sementara ASIku di dalam semakin lama semakin sedikit karena mungkin stres juga. Siapa yang dengar si Galanya nggak mau minum susu formula, dia selalu muntah kalau minum susu formula. Jadi aku kepikiran, aduh gimana, terus itu makannya sehari tuh cuma minum 1 botol. Biasanya dia setiap jam minum susu, ini cuma sehari 1 botol gitu. Jadi aduh bener-bener kurus. Ya kalau ibu tau lah pasti rasanya gimana dipisahin sama anak gitu. Iya. Oke. Nah sekarang kan netizen udah tahu ya jawabannya. Betapa sulitnya ketika Mas Bibi harus menggantikan tugas seorang ibu, ya. Terus betapa perihnya ketika Mbak Vanessa harus terpisah sama anak, ya. Dan ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang Tuhan ya terhadap manusia, terhadap Mbak Vanessa, Mas Bibi, Gala, supaya nanti kedepannya lebih baik. Ya. Iya betul. Dari sekarang Amin. Bahagia. Dari sini juga saya sih udah ngelihat aura-aura bahagianya gitu. Aura-aura bahagianya udah kelihatan gitu loh. Nah, kita kan hidup tuh nggak selalu seneng ya, Mbak Mas. Nggak selalu senang. Naik turun. Ya. Kalau di luar sana, saya pun termasuk saya ketika ramalan saya keluar di sosial media segala macam, selalu orang bilang, Mas Gumay jangan gitu dong, ramalan itu kan doa. Saya sih lebih berpikir bahwa kehidupan itu tiap tahun ada baik ada buruk. Tergantung dari kita menyikapinya seperti apa. Iya. Sikap kita terhadap Tuhan. Jadi, nah dari kemarin hingga sekarang permasalahan datang silih berganti, ya, suka dan duka. Netizen sampai sekarang masih nggak sih Mbak sama Mas Bibi di luar sana masih suka julid komentar di sosial media, misalkan di feed Instagramnya Mas Bibi atau di Mbak Vanessa DM julid ngatain atau apa atau ngomongin atau apapun itu gitu loh. Namanya netizen ya, namanya deterjen kan. Nah itu masih nggak?
masih ada ngomongin aja apa sih ya kayak soal biasa. keluarga dan Tapi dari udah aku nggak. sendiri sih alhamdulillah Udah. tahun 2021 aku entah kenapa aku dari sama Vanes tahun ini ngomong dari awal tahun baru ngomong ini 2021 tahun kita Nes. Karena hampir 90% orang nggak ada yang nggak kayak dulu lagi, nggak ada yang menghujat, nggak ada yang ini bener-bener support aku sama Vanes loh. Kok jadi kayak gini? Jadi semua malah ngebelain, bahkan kalau misalnya ada yang ngatain satu Vanes diserbu langsung. Loh, kok mereka malah makin sayang sama kita Nes ya? Netizen yang tadinya ngebenci, mereka jadi support Jadi cinta. balik. Aku juga ngerasain, wah positif banget nih, kok jadi kayak gini ya? Mungkin karena Gala atau karena ya udah emang udah caranya Tuhan mungkin kayak gitu. Jadi ya aku bersyukur sih netizen sekarang udah mungkin udah pinter-pinter satu juga. dua orang sih ada lah ya pasti yang nyinyir gitu. Cuman untuk saat ini sih lebih banyak yang support ya gitu. Karena ya mungkin ya aku kan manusia lah, pasti aku berbuat salah gitu. Tetapi kan manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan mungkin ya itu netizen mungkin menilai dengan sendirinya, oh Vanessa ternyata di balik suatu masalahnya dia ternyata Vanessa tuh ada reasonnya loh kenapa dia ngelakuin itu, kenapa akhirnya dia pun dapat suami yang baik juga. Nggak mungkin lah kalau orang jahat ditemuinnya sama orang baik gitu. Pasti kan yang yang setara sama mereka gitu. Akhirnya orang menilai sendiri. Dan sekarang ya mungkin karena adanya Gala juga jadi lebih banyak yang bela sih dibanding yang menghujat. Mungkin pada sayang sama anakku kali gitu. Itu anak bawa berkah banget memang buat kita. Auranya namanya nyatu gitu loh, tambah bersatu antara Mas Bibi, Mbak Vanessa, dan Gala. Bersinerginya bagus gitu. Sinerginya bagus. Jadi untuk sekarang sih udah nggak perlu lagi ngurusin netizen di luar sana. Bersih ya, bersih gitu. Iya, so bersih. Iya, benar. so bersih, paling ngerasa nggak ada dosa. Iya, benar. Kan yang mereka itu kan belum dibuka aja aibnya. Sebenarnya kan betul. semua orang kan punya aib ya Mas. Iya, betul. Cuman mungkin pada saat ini lagi aku yang dibuka gitu. Tapi kan mereka kan pasti punya aib juga. Tapi kan bersembunyi dari balik komen-komennya itu. Setiap manusia ya pasti Iya. punya aib, pasti punya dosa. Gitu. Nah, buat netizen yang suka nyinyir ya tunggu aja. Aduh, takut Oke, sekarang saya langsung mau ngajak netizen ya, untuk ngeliat apa sih akan terjadi dengan Mbak Vanessa dan Mas Bibi. Jadi Degan nih. gue gak beres nih kartu nih. Ke depannya. Kita pegangan tangan dulu lah kalau gitu. Gue minum dulu deh biar lu tenang dikit. Iya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kartu saya pakai yang kedua. Saya mau pakai yang pertama ini, benda. Ada nggak benda kesayangan Mbak Vanessa atau Mas Bibi ya? Yang bisa aku lihat, mungkin kalung, mungkin Aku ada sih. cincin, sepatu ataupun apapun Sepatu itu kesayangan ya, tersayang. Aku ada 2 sih, cincin sama sepatu. Oh, cincin mungkin ya. Cincin ya. Karena harus ku pegang. Aku, Ini cincin kawin. aku jam tangan dari istri. Ini wah. Jam yang sangat aku mau selama 5 Ini cincin tahun. kawin, ini cincin beli sendiri. Dan dia memberikan ini. Kalau aku lihat ya dari sini, pertama aku jelasin dulu banyak metode yang aku gunakan untuk mencoba meramal, menerawang atau apapun itu sebutannya. Percaya tidak percaya, semuanya kan kita serahkan sama yang di atas. Ya. Jadi di sini yang aku lihat pertama, sebelum melihat ke depan, ke masa depan. Aku ngelihat dulu Mbak Vanessa Angel ini ketika sendiri, Mas Bibi ketika sendiri, ketika kalian belum bertemu, itu belum lengkap. Ya. Banyak hal yang kalian hadapin itu bisa
tidak menemukan pintu untuk ditutup. Berantakan. Gali lubang tutup lubang. Betul. Kurang seperti itu. Ketika kalian bertemu, ini aku ngelihat auranya menyatu. Persis banget sama. Aura Mbak Vanessa sama aura Mas Bibi ini menyatu persis banget. Energi kalian saling tarik-menarik, menyatu. Ya. Ada pasangan, ya, siapapun itu selebritis atau non selebritis yang dia menikah, ada gagal di tengah. Di awal juga ada. Ya. Bahkan di tahun ini sebentar lagi juga ada yang baru menikah lalu nanti akan berpisah. Pi jangan ya Pi kita. Itu lama udah mati Kita lah masih kita. lama, kan kita udah kontrak nih. Iya benar. Tapi Kontrak rumah maksudnya. Tapi di sini yang aku lihat, ya, dari kita ngomong dari awal ngobrol, opening sampai sekarang, yang terus terbesit di akun, kalian berjodoh memang. amin. Jebak aku sama dia nih, bukan dijodoh. Si Papi ngomongin. Ada orang yang sudah menikah, lalu di luar sana orang bilang, wah jodoh nih dia menikah, belum tentu bisa. Iya. Ya, berakhir di tengah dan lain-lain. Tapi kalau aku lihat Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel sampai akhir hayat. Aduh amin ya Allah. My Aduh, friend. my friend. Dia emang kalau orang bilang aku menikah dengan sahabatku sendiri, ya ini kita ini berdua. Jadi aku sama dia tuh lebih kayak sahabat sih jatuhnya. Jadi bisa saling melengkapi ya. Jadi bisa jadi pacar juga, bisa jadi suami, bisa jadi teman, bisa jadi ayah juga. Karena kan aku Bisa kurang. jadi ibu juga. Iya, karena aku bener banget. lo dia jadi. Karena dia dandanin aku. Nyokap gue juga ngomong, kamu bisa ya jadi ibu. Iya. Gue juga bingung, mah nggak tahu dari mana itu. Nyokap gue tuh omongan itu. Bener, itu bener kalau bisa jadi ibu. Karena aku kan ibu udah nggak ada. Aku juga sosok ayah juga aku kurang. Nah dia tuh bisa jadi semuanya gitu, bisa jadi multitasking. Jadi aku sama dia udah klop banget. Itu sih yang mungkin orang-orang kenapa ya bisa saling cinta ya karena itu gitu. Iya. Jadi kalian itu dua-duanya sama-sama bisa jadi pintu. Ya. Satu pintu, satu kunci. Ya. Satu pintu, satu kunci. Pintunya itu di Mbak Vanessa, kuncinya Di itu Mas Bibi. Oh iya, jelas. Dia juga pernah ngomong gitu tuh sama gue tuh. Pawangnya. Yang izinin gue tuh, ini orang ini boleh temen sama kamu, orang ini enggak. Ini rezeki yang buruk, jangan diambil gitu. Bener? Iya benar, itu benar. Canggih juga ya. Dari cincin sama jam loh. Iya makanya. Gimana kita kasih yang lain ya? Ntar lagi jadi apa tuh cincin sama jam kita tuh? Ini yang lucu. Aduh, gue minum deh. Kalau yang lucu nggak benar. Iya, nih. kayak. Yang lucu apa tuh? Kalau masalah internal, hubungan asmara antara Mas Bibi sama Mbak Vanessa secara internal, di antara kalian siapa sih yang paling bucin? Iya. Ini nanya ya, aku nanya ya. Pede banget lu. Iyalah. Yang Dia paling lah. bucin. Se-Indonesia juga tahu lu paling bucin apa gue. Dua-duanya bucin sih. Dua-duanya bucin. Cuman yang paling bucin sebenarnya dia. Kamu juga. Iya aku bucin tapi lebih bucin papi. Enggak, lu bucin Muna kalau lu. Iya, gak mau nunjukin kalau aku. Kalau dia nunjukin banget gitu. Betul. Di banyaknya kartu yang numpuk, As of Pentacles ini banyak. Tapi ini rajanya. Oh gitu. Ini gede. Entah kenapa aku feeling ada sesuatu yang Iya, di Juni di dia selalu Juni. ngomong. Aku tuh sama Vanessa tuh bilang, aku feeling aku kuat Nes, biasanya di bulan Juni nih. Entah kenapa aku misalnya bilang di bulan Juni kayak ada sesuatu, entah kenapa aku nunggu banget nih bulan Juni. Semoga ya terus Nggak tahu harapannya apa juga itu. semoga nggak ada yang orang yang jahat lagi lah sama aku. Ya.